Memastikan kenabianmu dan menawarkan cara hidup yang baru, menarik orang-orang muda dan kaum miskin dalam yang membuat barisan yang mengkuri sekaligus serangan terhadap kekuasaan di Uhud kali ini benar-benar secara keseluruhan. Selain mereka yang mengganjal sedikit, tidak ada lagi ganjalan goyang gangguan. Cara itulah mengapa tentu akan melawan sampai mati. Jumlah mereka terlalu kecil. Dari lingkungan kerajaan hanya menawarkan adipati untuk mencari sosok perempuannya, yaitu adalah orang Kilin. Dia sebetulnya ini pembeliannya dia menggunakan koin. Kumpulkan pejabat istana dan sebagian royal lapas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sebuah novel yang bagus ya guys. Jadi ini bagus sekali buat anda berjudul Selir Urakan ya. Popularitasnya rate-nya baru 9.2 ya, popularitasnya 765, tetapi ini bagus novelnya, silahkan baca. Di sini berbicara tentang si Kilin ya, si Kilin ini. Jadi si Kilin ini adalah selir urakan ya. Jadi tadinya ia hanya seorang tukang pijat permaisuri. Jadi namun entah sengaja atau tidak ia terlihat oleh sang raja. Sang raja tertarik kepadanya, namun sang permaisuri tahu kalau raja menaruh hati pada tukang pijat itu. Diusirnya dari lingkungan kerajaan hingga jauh di pedalaman. Namun tetap saja sang raja menyuruh penggawa bahkan adipati untuk mencari sosok perempuan itu. Ya. Dan diam-diam ia menculik perempuan itu dan akhirnya raja menemui perempuan itu dan menikahkan dengannya. Ya, jadi banyak hal yang menarik di sini. Saya silahkan kalian di sini. Nah, di sini banyak kisah-kisah, diantaranya yaitu menggoda raja dalam pengaruh Kilin. Jadi si Kilin ini dia selirnya Urakan guys. Jadi ini menariknya bahwa dia sebetulnya mempunyai keterampilan dalam ilmu pedang ya. Jadi dalam keterampilan dalam ilmu pedang, dia keterampilan yang paling khasnya adalah dia punya tusuk konde. Tusuk konde dia jika dilemparkan pada tubuh seseorang, maka orang tersebut akan terpaku diam atau seperti ditotok ya, jadi terdiam. Nah, di sini banyak cerita-cerita dan yang mau saya garis bawahi, Anda bisa contoh misalnya elang raksasa ya. Kita buka saja elang raksasa ya. Ini ancaman serius dari Ang Mokyo ya. Kenapa saya tulis Ang Mokyo? Saya hanya untuk mengabadikan sebuah nama tempat di Singapura ya, Ang Mokyo ya. Ada Yu Cukang, ada Ang Mokyo. Jadi saya buat cerita ini untuk mengingatkan tentang Ang Mokyo ya. Ini ancaman serius dari Ang Mokyo. Cepat kumpulkan pejabat istana dan sebagian penggawa, ujar Kilin pada Watanabe dan Adipati Unggara. Ya, Unggara, cepat kumpulkan pejabat dan penggawa terhebat. Lalu Watanabe dan Adipati Unggara mengumpulkan pejabat kerajaan. Dan dengan santainya walau bagaimana biasalah petani, Kilin dipercayai Watanabe memimpin pasukan. Jadi si Kilin ini perempuan ya guys ya.
Kamu diberi kehormatan untuk memimpin pasukan, ujar Watanabe pada Kilin. Ia tahu banyak tentang Kilin, kalau dia adalah anak Dariga, yang semua orang mengira sudah mati di medan perang, padahal Dariga sekarang menjadi Hyuga, penasehat utama raja. Jadi si Dariga ini orang tuanya si Kilin ya, ayahnya si Kilin. Orang mengira Dariga sudah mati, padahal Dariga itu sekarang menjelma menjadi Hyuga, menjadi penasihat raja ya. Kilin mewarisi kehebatan ayahnya, bagaimana tidak, satu sabetan perang Kilin maka minimal 10 orang terpenggal kepalanya. Jadi saking hebatnya si Kilin, jadi si pedangnya itu satu kali sabetan pedang itu bisa 10 orang yang terpenggal kepalanya gitu ya. Maksudnya saking hebatnya gitu ya. Tapi nanti ada di mana si Kilin ini berhadapan dengan Oki ya. Oki ya, berhadapan dengan Oki itu monster ya, mitologi Cina. Jadi dia punya palu gada yang bernama Kanebo ya, bernama Kanebo itu bisa satu-satunya benda yang bisa menahan serangan Kilin itu adalah si Oki Ori ya, bukan Oki ya. Sebentar. Ini ada di kisah adanya di kisah Oni, karena saya kan nggak begitu hafal gitu ya. Ini jadi namanya Oni. Jadi si Oni ini nanti yang bisa menahan si pedang saktinya si Kilin ya. Tapi nanti kita lanjut ke sana ya. Jadi untuk sementara saya baca dulu yang elang raksasa ini. Ini ancaman serius dari Ang Mokyo. Cepat kumpulkan pejabat istana dan sebagian penggawa, ujar Kilin pada Watanabe dan Adipati Unggara. Ya Unggara, cepat kumpulkan pejabat dan penggawa terhebat. Lalu Watanabe dan Adipati Unggara mengumpulkan pejabat kerajaan. Dan dengan santainya walaupun pakaian biasalah petani, Kilin dipercayai Watanabe memimpin pasukan. Kamu diberi kehormatan untuk memimpin pasukan, ujar Watanabe pada Kilin. Ia tahu banyak tentang Kilin. Jadi si Kilin ini sudah menjadi selir raja ya, bahkan nanti jadi permaisuri. Kalau dia adalah anak Dariga, dari semua orang mengira sudah mati di medan perang. Padahal Dariga sekarang menjadi Hyuga, penasihat utama raja. Kilin mewarisi kehebatan ayahnya. Jadi bagaimana tidak, satu sabetan perang Kilin maka minimal 10 orang terpenggal kepalanya, kecuali si Oni itu ya. Nanti ada si Oni, monster mitologi Cina ya, ada yang badannya merah, ada yang badannya biru atau hitam ya, biru tua gitu ya. Nah yang satu-satunya yang bisa menahan pedang si Kilin ini adalah si Oni ya. Ya sudah, aku sudah tahu kelemahan Ang Mokyo. Begini, kita kembalikan utusan Ang Mokyo ini dengan kertas ini dan aku akan mengirimkan 10 elang raksasa untuk memberi sambutannya. Lalu Kilin menyuitkan dengan tangannya di mulut Kilin. Para adipati kaget, muncul 10 elang raksasa. Jadi panjang sayapnya masing-masing 10 meter. Jadi panjang sayap si elang raksasa itu 10 meter guys. Jadi Watanabe pun kaget, dan lebih kaget, kertas untuk utusan Ang Mokyo ini hanya berisikan satu garis lurus pedang Kilin. Jadi, di kertas itu yang diberikan ke utusan si Ang Mokyo ini hanya satu garis lurus dari pedang Kilin. Betapa terkejutnya Ang Mokyo, jelas ini pertanda peperangan akan segera terjadi. Kode keras dari Kilin, Ang Mokyo
Jadi kode keras dari Kilin ya. Jadi Ang Mokyo mengumpulkan juga pasukan terhebat dan para adipatinya. Ada apa gerangan Paduka? Dariga, ya Dariga. Ada apa dengan Dariga? Bukankah dia sudah mati di medan perang? Dia adalah keturunan Dariga. Lihat goresan pedang lurus ini. Pinggirannya terbakar dengan sempurna. Jadi si pedang si Kilin ini guys, jadi bisa mengeluarkan saking tajam dan cepatnya si pedang itu bisa sampai terbakar gitu ya, si kertas itu pinggirannya terbakar dengan sempurna. Jadi Adipati kaget dan meneliti, memang goresan itu seperti pinggirannya terbakar, artinya cepat sekali pedang itu lajunya. Jadi saking cepatnya laju pedang yang disabetkan oleh si Kilin pada kertas itu sampai terbakar pinggirannya ya. Apa yang harus kita lakukan? Belum lagi sempat selesai berbicara, tiba-tiba ada beberapa ekor elang raksasa mengambil para adipati. Ang Mokyo kaget. Jadi si raksasa, elang raksasa yang diutus sama si Kilin ini, si elang raksasa ini dia jadi teman setianya si Kilin ini ya. Jadi pada adipati ini dibawa oleh 10 elang raksasa. Oke guys. Jadi itu contoh kisah tentang elang raksasa ini. Jadi ya guys ya. Jadi ini kisahnya sangat penuh dengan makna. Jadi mulai dari kehebatan si Kilin, kemudian nanti di sini Kilin menjadi permaisuri ya. Si Kilin jadi permaisuri karena si permaisuri itu punya tabiat yang jelek dan dikalahkan dengan seorang selir urakan ya. Jadi makanya dia jadi permaisuri urakan ya. Kemudian nah ini si Kilin ini nanti menghadapi Akoro Kamoi ya, gurita raksasa ya. Nah, jadi silahkan baca langsung. Jadi di High Novel itu belinya pakai koinnya juga bisa gratis. Caranya dengan membuka itu nanti Anda dapat koin ya. Nanti di situ ada tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan koin. Jadi belinya dengan koin bisa gratis, juga bisa berbayar ya. Kita kalau misalnya nggak sabar ingin menamatkan ceritanya, kita ya harus membeli koin tersebut. Tapi tidak membeli pun bisa dengan gratis guys ya. Jadi melaksanakan tugas-tugas tertentu, ada tugasnya misalnya membaca novel dapat koin dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak sabar ingin mentuntaskan novel ini ya kita harus membeli koinnya ya. Tapi bisa juga dilakukan dengan gratis, juga bisa juga dilakukan dengan bayar. Oke guys. Jadi pantengin terus novel ini dan baca, dan banyak kisah-kisahnya, termasuk ada kisah Nabi Muhammad SAW juga di sini ya. Oke guys. Nah ini kenapa tidak lulus ini karena double, saya ngupdate-nya double nih guys ya. Tidak lulus karena saya kepencet 2 kali ya. Kemudian ada singa bersayap Pixiu. Ini juga menghadapi bagaimana Kilin menghadapi singa bersayap ya. Kemudian pertempuran sengit, kemudian ada kematian Unggara, ada ular berkepala anjing. Di sini ada ular berkepala anjing guys. Jadi kisah-kisahnya ini sangat bagus sekali. Kemudian ada anak naga Hou. Mungkin kalau yang etnis Tionghoa itu tahu Hou itu apa ya. Jadi ini kematian Pixiu, ada anak, kemudian ada anak naga Hou, bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Kemudian juga ada Yuki Onna. Saya padu-padankan dengan Yuki Onna. Yuki Onna itu hantu Jepang ya guys ya. Jadi ini sangat seru sekali. Kemudian juga ada keindahan surgawi, ya, walaupun saya belum pernah ke surga ya. Kemudian melawan Oni ya, yang tadi saya bilang ini. Jadi si Kilin ini menghadapi berbagai monster-monster, termasuk Yuki Onna dan Oni ini ya.
Kemudian kuchisake one. Nanti ini keseruannya. Si Kilin ini dimakan sama kuchisake one. Jadi bisa kalah sama kuchisake one ya. Tapi bagaimana keseruannya kalian baca sendiri. Ya, jadi si Kilin ini bisa mati dimakan, bukan mati, ditelan sama si kuchisake one. Kemudian kok tiba-tiba dia jadi reinkarnasi ke ini si Kilin ini setelah dimakan ya. Kemudian dia reinkarnasi menjadi si Hera. Jadi saking serunya, jadi ini tiba-tiba langsung masuk ke Zeus. Ya, kita tahu si Hera ini adalah adiknya si Zeus. Si Zeus ini adiknya si Hera gitu ya. Nah, si Kilin ini jadi reinkarnasi menjadi Hera. Jadi saya padu-padankan tuh dengan tokoh-tokoh Dewi Yunani, Hera ini ya, Zeus dan Hera. Kemudian, nah ini Hera. Nah ini saya juga masukin ke sini. Jadi surat Wahira ini kisah Nabi ya, kisah Nabi. Ada perisai manusia, nanti ada sang pemindai surga, ajaran Zardes, singa padang pasir. Ini kisah-kisah para nabi. Jadi ini fiktif gitu ya, tapi di dalamnya ada non fiktif. Jadi ini memuat banyak kisah. Jadi kisahnya fiktif, tapi saya masukkan ada unsur yang non fiktifnya juga. Jadi fiksi dan non fiksinya saya masukin. Jadi ini ada seperti perjalanan Nabi dan Rasul itu adalah kisah nyata. Jadi guys, silahkan, ini sangat keseruannya. Nanti nextnya saya akan ceritakan bagaimana singa padang pasir ini ya guys. Baca terus. Kisah ya. Contoh lagi adalah singa padang pasir. Nah ini singa padang pasir Gunung Uhud ketika perang tinggal sisa-sisa. Wahai penghulu para nabi, tahukah engkau sebagian pasukan Quraisy yang datang dari Makkah merasa telah menyelesaikan masalah terhebat dalam hidup mereka. Masalah itu dirimu. Sejak engkau dengan kata-katamu yang tidak pernah dusta memproklamasikan kenabianmu dan menawarkan cara hidup yang baru, engkau menjadi target utama konspirasi orang-orang Quraisy. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah. Orang-orang Quraisy mengaku sebagai utusan Tuhan, menaikkan dewi-dewi kuno, menarik orang-orang muda dan kaum miskin dalam barisanmu, barisan yang menggurita, yang kemudian meninggalkan Makkah, menjadikan Yatsrib sebagai perkampungan mereka yang baru dan menamainya Madinah. Dari Madinah engkau mengatur strategimu yang menggelisahkan orang-orang Makkah, termasuk meletupnya perang Badar yang membuat orang-orang Makkah tersaruk dalam kerugian besar. Keberhasilanmu bermigrasi bagi mereka adalah hinaan sekaligus serangan terhadap kekuasaan di semenanjung Arab secara keseluruhan. Tidak ada kompromi. Bagi para pembencimu, engkau harus mati. Sekarang di otak mereka misi penyerbuan ke Madinah yang meledakkan perang di Uhud kali ini benar-benar berhasil. Selain mereka hanya kehilangan sedikit orang, target utama mereka, dirimu, telah berhasil disingkirkan. Mereka berpikir engkau mati. Mati pula agama baru yang engkau bawa. Islam mati. Selesailah banyak masalah yang beberapa tahun terakhir mengganjal kedamaian orang-orang Quraisy Makkah, menggoyang posisi politis mereka, mengganggu kepentingan bisnis mereka. Ketika engkau tiada, maka bagi mereka tidak ada lagi ganjalan, goyangan, dan gangguan. Itulah mengapa ketika kelompok kecil Muslim Madinah bergerak ke celah bukit, orang-orang Quraisy melihatnya, tetapi diam saja. Jika dikejar pengikutmu itu, tentu akan melawan sampai mati. Jumlah mereka terlalu kecil. Orang-orang Quraisy berpikir kekuatan itu tidak berarti apa-apa.
jika dilepaskan sekalipun, menghabiskan energi saja. Tanpa dirimu, kelompok kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan orang Islam se-Madinah pun tidak ada apa-apanya. Dangkalnya penglihatan manusia. Celakalah mereka yang menganggapmu terbunuh. Di luar perhitungan orang-orang Quraisy itu, bukankah Allah menyelamatkanmu, wahai lelaki yang tajam ingatannya? Dikelilingi para sahabat setia, engkau siuman dari tak sadarmu. Setelah memastikan orang-orang Quraisy menjauh dari punggung gunung, engkau memimpin sahabat-sahabatmu untuk bergerak ke celah bukit dan mendaki ke daratan yang lebih tinggi. Meski merasa telah menggenggam sebagian besar kemenangan, keadaan pasukan Quraisy sebetulnya terlalu baik. Mereka pun tak terkendali. Barisan mereka tercerai-berai, alih-alih berbaris rapi. Abu Sufyan, kawan lamamu yang menjadi pembencimu, itu berusaha keras memperbaiki formasi. Semua telinga diteriaki agar merapat di belakang. Siapa yang melihat jasad Muhammad? Berkali-kali dia meneriaki orang-orang Makkah yang dipimpinnya. Ibnu Qami'ah, seberapapun dia yakin telah membunuhmu, dia pun ragu sebab dia tidak bisa membawa jasadmu. Dan memang Mus'ab bin Umairlah yang darahnya dia tumpahkan, bukan dirimu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Tidak ada yang berani mengklaim telah menemukan jasadmu. Tidak ada. Abu Sufyan pun yakin lebih dari siapapun bahwa engkau masih hidup. Apa sekarang? Apakah perang masih mungkin dilanjutkan? Beberapa orang berjalan sempoyongan oleh luka di tubuh, terlebih oleh luka pada jiwa. Tercabik rasanya. Kemenangan telah menari ke depan mata, lantas senyap begitu saja. Uhud adalah kawasan pegunungan gundul, terbuka dan cadas yang tidak mudah ditaklukkan. Celah-celah gunung sungguh butuh kesungguhan untuk bisa mendaki. Bongkahan-bongkahan batu raksasa berserakan di mana-mana. Mendakinya dalam kondisi sehat sempurna pun sungguh menguras tenaga. Kini apakah luka pada tubuhmu membuat bebanmu menjadi berlipat-lipat? Wahai Rasulullah, Abu Ubaidah memanggil engkau dengan intonasi paling takjim yang bisa ia lakukan. Abu Ubaidah memandang wajahmu, rambut sebaumu yang tidak terlalu ikal, tidak pula terlalu lurus. Apakah engkau lihat bagaimana Abu Ubaidah merasakan kehancuran total dalam dadanya? Mungkin dia merasakan derita tak tertanggulangi saat menatap wajah yang di matanya senantiasa memancarkan cahaya kemuliaan. Begitu berdarah-darah wajahmu, pecahan-pecahan logam tenggelam dalam pipimu dengan tubuh gemetaran. Abu Ubaidah berjalan menghuyung-huyung mendekatimu. Wahai utusan Allah, izinkan saya membersihkan wajah muliamu. Nada yang keluar dari bibir Abu Ubaidah tak konsisten, dan sedikit berbisik. Ishak tertahan di batang tenggorokanmu. Matanya memerah seketika, tak tertahankan. Melelehlah air mata. Barangkali di benaknya tak percaya betapa manusia yang senantiasa dibincangi Allah begitu dihinakan. Manusia yang bahkan dimuliakan para nabi, pendahulu dan para malaikat begini kesakitan. Bukankah engkau jembatan langit dan bumi? Engkau mengangguk tanpa kata. Engkau kemudian duduk di atas cadas dan segera dikerumuni oleh sahabat-sahabat terbaikmu. Abu Ubaidah merundukkan badannya, berpikir sejenak sebelum akhirnya meminta izin untuk mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Saya akan mengeluarkan logam-logam itu dengan gigi saya, ya Rasul. Abu Ubaidah lantas menyorongkan wajahnya, menggigit bagian pecahan logam yang mencuat, mengeluarkan perlahan. Dia tak ingin menimpakan kesakitan tambahan kepadamu. Jika dia menarik pecahan topi baja itu dengan cara yang kasar atau buru-buru, beberapa kali dia melakukan hal yang sama. Darah merembes dari tempat pecahan logam itu keluar, logam itu dicabut. 2 kali Abu Ubaidah menjeda gerakannya ketika dia merasakan nyeri lukamu seolah menular ke gusinya. Mulutnya memerah, rupanya 2 giginya tanggal. Tapi kesempatan mengurangi lukamu baginya tak sebanding dengan kehilangan kecil itu. Setelah mencabut pecahan logam terakhir di wajahmu, Abu Ubaidah mundur. Majulah Malik dan dari Hujraj
Dengan nada yang sopan dia menawarkan diri untuk memandikan pendarahan di wajahmu. Malik kemudian menyedot darah dari luka di wajahmu. Barangkali baginya meludahkan darah seorang nabi, manusia yang senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, zat yang menciptakan alam semesta. Sungguh tindakan yang tidak pantas. Malik tidak berpikir ada tindakan lain yang lebih masuk akal dibanding menelan tetesan darahmu, biar bercampur dengan darahnya sendiri, berulang-ulang hingga terhentilah pendarahan di wajahmu. Apakah kondisimu kini lebih baik, wahai putra Abdullah? Engkau tersenyum, menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Cerahlah wajah Abu Ubaidah, dan Malik seketika lebih berseri-seri dibanding kapanpun, meski niat utama mereka menyelamatkanmu. Kata-katamu adalah janji yang menenteramkan. Bukankah kelompok kecil yang engkau pimpin itu seolah mendapatkan kembali semangat mereka yang sebelumnya sempat menguap? Engkau dan para sahabatmu kembali bergerak ke celah-celah tebing menuju puncak gunung. Siapakah mereka yang menyembuhkan kepalanya dari balik bongkahan cadas yang terlindung itu? Satu di antara mereka tampak begitu antusias. Dia keluar dari bongkahan batu itu lalu menghampiri rombonganmu. Wajahnya tampak begitu syok di antara ketidakpercayaan dan kegembiraan yang bukan kepalang. Dia Ka'ab bin Malik. Apakah yang membuatnya terlihat begitu yakin lalu membalikan badannya dengan terburu-buru? Kaum muslimin, segala puji bagi Allah. Inilah Rasulullah. Dia terus meneriakkan kalimat itu penuh semangat. Apakah engkau terganggu dengan teriakan Ka'ab itu, ya wahai pembawa kabar gembira? Engkau menjawab reaksi Ka'ab dengan suara yang jelas. Engkau meminta Ka'ab menghentikan teriakannya, atau orang-orang Quraisy akan mendengar suaranya? Oke guys, ini sepenggal kisah yang ada di di kisah Selir Urakan. Ada sepenggal kisah tentang perjuangan Rasul. Ya, dikala itu perjuangan Rasul itu penuh dengan darah dan air mata, di mana para sahabat begitu antusiasnya menolong Rasulullah yang dalam keadaan berdarah-darah dengan pecahan logam di kepalanya. Si sahabat itu mengeluarkan dengan giginya sampai giginya tanggal. Dengan kecintaan kepada Rasul, dia dengan segenap jiwa menolong Rasul untuk mengeluarkan pecahan logam di mukanya, di wajahnya, ya. Masya Allah. Kalau kita mendengar kisah Rasul, tentu kita akan begitu berapi-api dan begitu bercucuran air mata, ya. Karena bagaimanapun seorang nabi yang dimuliakan Allah dan para malaikat, dimuliakan oleh para nabi, terluka, ya. Nah, nabi sendiri bisa terluka, gitu, ya. Pada orang yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat itu dengan berusaha mengeluarkan serpihan-serpihan logam yang ada di wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Walaupun gigi mereka tanggal karena begitu kuatnya itu. Ya, kalau zaman sekarang pakai tang, ya, pakai tang, tidak datang dia menggunakan gigi sampai giginya tanggal. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitu kecintaan sahabat agar Nabi Muhammad tidak terluka, gitu guys, ya. Silahkan like, comment, dan share, juga subscribe. Banyak kisah-kisah yang ada di dalam cerita ini, ya. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Jangan, silakan like, comment, dan share, juga subscribe. Ini novel Selir Urakan ini bagus, ya, untuk pembangunan jiwa, untuk pembangunan jiwa, untuk mengenang kisah Nabi, juga di kisah-kisah para pemuka agama, kisah-kisah para pejuang, saya rangkum dalam Selir Urakan, ya. Oke guys, mengapa judulnya adalah Selir Urakan? Karena saya ingin mengambil, ya,
mengambil hikmah dari berbagai cerita ya, dengan memasukkan berbagai kisah Islami dan kisah para pejuang-pejuang ya, dikemas dengan secara dengan penuh keseriusan, dikemas secara serius, juga ada di beberapa part dengan santai, juga di beberapa bagian diungkapkan dengan kelucuan dan lain sebagainya agar tidak bosan. Jadi silahkan kalian baca di High Novel Selir Urakan ya. Ini banyak kisah-kisahnya yang menginspirasi kita semua ya. Oke guys, salam, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe ya. Jadi guys, kisahnya itu ada di link deskripsi ya. Kalian baca di link deskripsi. Jadi ada di High Novel, judulnya Selir Urakan. Jadi baca, ada di link deskripsi video ini ya guys ya. See you, bye-bye. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be lonely.